Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, selamat sejahtera. Kalau kita melihat seni lukis ini memanglah sesuatu yang indah dan memang banyak sebenarnya bidang lukisan, pemandangan, abstrak dan juga mungkin juga potret. Semua itu berbeza walaupun seorang itu mempunyai bakat dalam bidang lukisan. Tetapi apapun dalam bidang lukisan ini masing-masinglah ada yang mengatakan melukis potret itu memang susah karena untuk pandangan mata yang benar-benar real seperti apa yang kata ini hidup, karena matalah yang menghidupkan sesuatu potret. Bagaimana pula dengan pemandangan, dan apakah sebenarnya yang dilukis ini oleh salah seorang pelukis yang memang berbakat? Kalau kita melihat dia berjalan, barangkali kata ni indah menyangka yang punya bakat lukisan seperti ini. Awang Haji S. Haji Terawih. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi mengganggu tuan. Okey. Apa di lukisan ini tuan? Sebenarnya ini sebuah pemandangan di Jong Batu yang terletak dekat Kampung Berumping Air. Saya mengambil ilham ini, mengambil subjek Jong Batu ini kerana ia merupakan sebuah mitos. Ya. Satu cerita legenda lah yang memang sudah kita ketahui. Jadi bila bercakap mengenai dengan lukisan ini, sejak bila sebenarnya tuan sudah berjinak-jinak dalam bidang lukisan? Sebenarnya dari bangku sekolah sudah saya membuat seni lukis ini, tapi ianya belum berkembang lagi. Namun setelah mengikuti berbagai peraduan, pameran dan tunjuk ajar daripada kawan-kawan, jadi dapat membuatkan hasil yang baiklah di masa kini lah, hingga hari inilah. Jadi saya banyak memenangi peraduan dan mengikuti berbagai pameran maupun di dalam negeri ataupun di luar negeri. Peraduan yang pernah saya ikuti adalah seperti Philip Morris Art Award yang diadakan di tahun kebelakangan yang lalu, dan saya memenangi dan mewakili negara Brunei Darussalam ke Jakarta. Sebenarnya bakat boleh juga diasah jika kita bersama kawan-kawan yang selalu mengajar kita, ikut cara mereka mengajar. Saya pun macam itu juga, saya melalui perkara begini dengan mengikuti berbagai peraduan dan selalu belajar dengan kawan saya yang mahir dalam bidang ini, dan tunjuk ajarnya itu saya praktikkan selalu. Sebenarnya saya tidak ada pernah mengikuti apa-apa kursus bidang seni lukis ini, tapi ianya lahir dari bakat saya sendiri dan perlu diasah saja. Itulah saja yang saya dapat. Ya, satu keunikan lah sebenarnya. Dan masa ini bertugas di Dewan Bahasa dan Pustaka selaku pelukis. Ya. Jadi alhamdulillah. Dan dalam pada itu bercakap mengenai dengan lukisan ini tuan, sebenarnya apa saja yang tuan lukis ni? Sebenarnya bidang saya, bidang atau aliran seni lukis yang saya sering buat adalah seperti pemandangan, abstrak, surrealis, dan watercolor. Sebenarnya saya kurang mahir dari seni potret, melainkan saya susah untuk menggambarkan muka, raut wajah seseorang. Pengalaman pahit sebenarnya belum saya pernah mengalami, tapi alhamdulillah lah. Tapi mendapat macam kita merasa senang dan gembira selalu lah bila memenangi peraduan itulah. Ini salah sebuah lukisan yang mungkin memberikan makna yang tersendiri. Jadi tuan dapat menjelaskan ni lukisan ini. Ini adalah sebuah lukisan berbentuk surrealis. Yang merupakan ini adalah lukisan anak-anak lah yang saya gambarkan di sini dah, anak-anak dari proses kelahirannya menggunakan dengan teknologi yang tercanggih lah.
umpamanya ini adalah keadaan anak-anak di dalam rahim, atau ini bayangan saya sendiri saja lah. Imajinasi ya. Imajinasi saya sendiri. Jadi sekarang ini dengan adanya teknologi tinggi, mereka melahirkan boleh membantu untuk mendapatkan zuriat lah. Dan kita dimahamkan ada satu lukisan yang membawa kejayaan kepada Tuan sendiri. Mungkin dapat kata ni bercerita mengenai dengan lukisan ini. Inilah lukisan yang membawa kejayaan kepada Tuan. Mungkin dapat menjelaskan tajuk lukisan dan menceritakan maksudnya bagaimana. Ini adalah cerita tentang kehidupan manusia itu sendiri, di mana manusia itu sebenarnya berbilang-bilang kaum, bermasyarakat, dan bermacam-macam ragam lah dalam kehidupan. Maksudnya di dalam dunia inilah. Jadi masing-masing dengan caranya sendiri. Jadi ada yang ingin mengejar kekayaan, kegemilangan, kepopularitian, dan itu terpulanglah kepada manusia itu sendiri di mana perjalanannya lah. Jadi apa yang walaupun bagaimanapun satu yang yang kita ni target dalam kehidupan kita ni itu ialah pemberian daripada ilahiatullah, cahaya ilahiat itu yang kita ni bagi orang-orang Islam lah. Itulah tujuan asasnya lah. Itulah saya ingin saya sampaikan dalam lukisan ini. Dari banyak-banyak lukisan yang telah dilukis ini, apa mungkin ada lukisan-lukisan yang membawa kenangan manis? Lukisan saya, kenangan manis saya, lukisan saya yang diperaduankan dan memenangi, yaitu Philip Morris Award lah. Dalam tahun bila? Kalau saya tidak silap tahun 90-an lah. Oh, 90-an lama sudah. Lama sudah. Jadi masa itu sudah bekerja? Masa itu sudah bekerja di Dewan Bahasa dan Pustaka. Okay, alhamdulillah. Dan macam mana rasanya lah selaku seorang pelukis ini, perasaan Tuan sendirilah apabila dapat menghasilkan sebuah lukisan, apalagi sehingga mencapai kejayaan itu? Perasaan saya mula-mula untuk menghasilkan sebuah lukisan itu kadang-kadang memberi tekanan sedikit lah, mental, karena keadaan kita bekerja bukan sepenuh masa, cuma beli waktu bekerja saja saya membuat lukisan. Tapi setelah siap lukisan itu dan sudah menjadi sebuah lukisan yang dikatakan sudah siap lah. Jadi kita sudah merasa sana kepuasannya. Apalagi memenangi beberapa anugerah, itu sebagai bonus lagi. Yang pentingnya kita gembira dengan apa yang kita buat lukisan itu. Bila waktunya mencari ilham untuk membuat satu lukisan? Sebenarnya kalau bagi saya lah, waktu saya kadang-kadang melihat dan terlihat, itulah yang menjadikan saya sumber ilham saya lah untuk terus melukis. Kalau untuk suatu pertandingan misalnya, khusus lukisan untuk dilukis untuk pertandingan, macam mana mencari ilham untuk menyesuaikan dengan tema yang diberikan? Kalau mengikut tema kita harus atau berjalan keluar mencari bahan apa yang kesesuaiannya. Jadi kita amati betul-betul dan dibaca tema itulah kita pahamkan betul-betul, dan insyaallah kita boleh menepati apa yang dimaksudkan pengajar itu. Setentunya satu bakat, satu kerajinan, kesabarannya, tenang, dan rajin berusaha untuk belajar. Itulah sebenarnya bakat, memang agak sukarlah untuk ditandingkan seperti juga penyanyi. Kalau bakat penyanyi itu ada, memang yang akan menyanyi dengan lebih baik. Cuma juga dengan bakat seorang pelukisan itu ada. Jadi macam mana boleh Tuan sebenarnya lebih condong ke dalam bidang lukisan? Dari sekolah dulu. Jadi semangat saya untuk terus melukis. Terus saya dibimbing oleh kawan saya yang mengajar, itu Wang Haji Muhammad Abidin bin Haji Rashid, yang sering mendorong saya dan mengajar saya dalam bidang lukisan ini, dan saya terus-meneruslah, saya teruskan dan membuahkan beberapa hasil yang dianggap lumayan juga lah. Jadi di sana saya macam menjadikan ia bukan sebagai satu hobi tapi saya jadikan ia sebagai yang betul-betul suka lah.
Kepada belia-belia, saya sarankanlah yang mempunyai bakat supaya dapat meneruskan bakat-bakat mereka dengan belajar kepada mereka-mereka yang sudah mahir, dan jangan malu bertanya. Dan lukisan ini sebenarnya seronok kalau kita sudah pandai melukis. Jadi hasil yang sudah kita hasilkan, macam seni yang kita hasilkan itu boleh dijadikan mata pencarian mereka sendiri kan. Jadi sebagai pelukis, ia bukan semestinya ia pandai melukis, tapi waktu zaman teknologi tinggi ini kita boleh gunakan komputer kan. Jadi kita ni gunakan aplikasi komputer itu untuk kita ni buatkan sumber di sana, untuk kita ni sebarkan lukisan-lukisan kita ni di sana lah. Berapa lama sebenarnya Tuan menghasilkan sebuah lukisan? Untuk menyiapkan sebuah lukisan, kadang-kadang saya memakan masa dalam sebulan ataupun sebulan lebih lah, tergantung kepada besar lukisan tersebut. Dan masalah masalah. Dan daripada saiznya dan masanya. Jadi dalam pada itu barangkali kami mengucapkan terima kasih dan sabar serta tahniahlah atas kejayaan demi kejayaan yang dapat memberikan dorongan kepada Tuan sendiri dalam bidang lukisan ya. Mudah-mudahan yang akan dapat mengharumkan nama negara, karena kita dipahamkan seperti Tuan ceritakan tadi, Tuan sendiri pernah mewakili negara lah di antara haluan negara dan sebagainya. Jadi semoga ianya akan berkembang dan menjadi idola kepada penuntut-penuntut ketani, belia-belia ketani dalam bidang lukisan, dalam bidang apa sekalipun lah yang mencabar dalam kehidupan. Terima kasih Tuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itulah hasil daripada lukisan. Ini salah satu daripadanya, dan kita akan melihat nanti ada lagi lukisan-lukisan yang telah dihasilkan oleh Awang Aziz Hassani dalam bidang lukisan. Dan ini ialah Jong Batu, satu cerita legenda yang terdapat di Kampung Air di hujung Kampung Berumpingai, iaitu bertentangan dengan Masjid Istana Nurul Iman. Jadi inilah sebenarnya minat dan bakat itu jika dicantumkan, ia akan lebih mendalam dan akan lebih meluas, akan mendatangkan hasil yang lebih memuaskan. Dan itulah, harta yang banyak digunakan semakin berkurangan, tetapi ilmu yang sedikit digunakan semakin bertambah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.